Selamat datang di video series ya, studi kasus pelaporan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Nah, video ini merupakan bagian ketiga ya dari 5 seri video SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Nah, di bagian ketiga ini ya, kita akan bahas cara input bukti pemungutan pada soal 2 ya, dan melakukan posting. Oke, di video ini yang bagian ketiga kita akan bahas 4 pembahasan. Yang pertama kita akan bahas hasil analisis, khususnya hasil analisis soal 2 yang sudah kita bahas di video 1. Kemudian nanti input PPH pasal 22 ya di SPT Unifikasi. Kemudian input PPN ya, input PPN. Yang terakhir adalah posting. Langsung saja kita ke soal ke kasus pertama, hasil analisis. Nah, di video pertama kita ada kasus ya, 2 kasus, dan video ini kita akan bahas kasus kedua saja. Di kasus kedua kita udah bahas ya, itu dengan analisis Asyabam. Nah, jadi di Asyabam apa saja pajak yang dipungut? Itu ada 2, ada PPN dan PPH pasal 22. PPN itu 990.000 ya, kemudian PPH pasal 22 adalah 135.000. Nah, kemudian bagaimana cara kita menginputnya di SPT Unifikasi Instansi Pemerintah? Kita bahas input PPH yang pasal 22 terlebih dahulu. Nah, di layar, sobat perhatikan itu kita sudah di laman SPT Unifikasi. Kemudian kita klik tombol rekam ya. Nah, kita klik tombol rekam yang ini. Kemudian klik. Setelah kita klik, maka muncul tampilan seperti di layar. Nah, selanjutnya yang paling bawah itu klik tombol yang warna kuning panah ke samping kanan, nih ya. Yang ini kita klik, kemudian tampil laman berubah. Nah, di sini teman-teman harus isi di PPH pasal 22 itu adalah kodenya adalah 229101, itu pembelian barang oleh pemungut APBN. Kasus kita adalah instansi APBN ya. Kalau nanti yang non APBN nanti sesuaikan kodenya. Nah, kemudian setelah kita pilih, berikutnya kita pilih nanti fasilitas pajak penghasilan. Nah, di sini karena tanpa fasilitas, kita pilih tanpa fasilitas. Kemudian di bawah isi ya, jumlah penghasilan brutonya itu adalah 9 juta. Kemudian tarifnya kita isi 1,5%. Dan di sini nanti teman-teman secara otomatis PPH yang dipungut itu berjumlah 135.000. Nah, selanjutnya ya, kita ke bawah lagi ya. Nih untuk membuat dasar bukti pemotongan. Yang biru ya, kita ke bawah itu. Nah, itu paling bawah. Kemudian klik ya tombol paling ujung panah ke samping kanan kita. Kita klik, maka tampilan laman berubah ya menjadi laman dasar pemotongan. Nah, di situ perhatikan ada tombol tambah ya. Klik tombol tambah. Kemudian kita isikan nih dasar pemotongan. Kita isi. Yang pertama kita pilih di sini karena ini ada PPN-nya, maka kita pilih dokumennya lah faktur pajak. Ya, kemudian kita isi nomor faktur pajaknya di sini ya, 020 sekian-sekian. Kemudian nanti di bawahnya tanggal fakturnya ya. Isi tanggal faktur pajaknya 14 bulan 7 2022. Kemudian klik tombol tambah. Nah, setelah itu tampilan laman akan berubah seperti di layar, tampilan laman daftar dokumen. Nah, di bawah perhatikan di situ ada tombol berikutnya. Klik tombol berikutnya. Nah, maka laman berubah menjadi selanjutnya isi details pemotong pajak. Nah, ini sama ya. Sama seperti yang kita isi di video kedua, isi PPH pasal 23. Nah, kita pilih centang saja di situ ya, centang ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti potong atau pemungutan unifikasi telah sesuai dengan isi dengan benar dan telah saya tanda secara elektronik. Oke? Kemudian klik simpan. Setelah klik simpan, maka tampilan berubah ya. Di sini menginformasikan sudah sukses. Kita klik ya. Kita klik. Nah, pertanyaannya ingin merekam kembali, sementara kita klik tidak saja dulu. Klik tidak. Nah, setelah tidak, ini kita bisa cek ya. Cek di sini periodenya yang kita input adalah bulan 7 2022 ya. Klik tombol cari, maka laman ya seperti yang sebelumnya juga. Perhatikan di situ telah terekam. Cuma perhatikan tombol status di sini.
Nah, status di situ ada yang warna kuning, yang ini belum diposting. Nanti ya, kita posting sekaligus saja. Oke, kita lanjut. Kita ke input yang kedua adalah PPN. Mari kita input PPN. Nah, untuk memulai PPN beda ya. Di SPT Unifikasi kita pilih yang di sebelah nomor 2 tuh, yang PPN. Nah, yang ini nih. Nah, kita klik menu PPN atau PPNBM. Setelah kita klik, pilih yang nomor 1 itu, daftar bukti pemungutan. Kita pilih, kemudian ya tampilan halaman berubah. Ini seperti di layar. Seperti biasa, klik tombol rekam. Klik tombol rekam, kemudian tampilan halaman sudah berubah seperti di layar. Ini halaman rekam. Nah, di sini kita pilih jenis pemungutan adalah faktur pajak. Ya, pastikan terpilih faktur pajak. Kemudian nanti isi NPWP-nya, kemudian nanti nomor faktur pajaknya kita isi, kemudian kita isikan kode sesuai dengan yang warna merah. Ya, kita isi sesuai kode, ini berubah-ubah. Kemudian kita klik cek faktur. Kita klik. Nah, setelah klik, di situ tampil ya informasi data berhasil ditemukan. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK, maka halaman berubah seperti di layar. Nah, tampilan selama OK ini, yuk kita lihat kembali. Ini kita cek kembali ya. Nah, kalau sudah sesuai, kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka muncul informasi ya data berhasil direkam. Klik tombol OK, kemudian, nah, yuk kita cek lagi ya di pencarian. Ya, pastikan di sini periodenya adalah periode bulan 7 2022, kemudian klik tombol cari. Nah, setelah klik tombol cari, perhatikan di layar, ya kita lihat status. Nah, yang kita input PPN di sini 990.000 ternyata sama ya, belum diposting. Nah, kita akan posting sekaligus nanti ya. Nah, tampilan laman daftar pemungutan sudah di layar. Nah, setelah itu, yuk kita lakukan pembahasan berikutnya adalah posting yang tadi kita input. Mari kita posting. Kita masuk ke menu posting. Yuk kita lihat sama-sama. Nih, ya laman SPT Unifikasi di layar teman-teman bisa lihat ya. Di situ kita lihat di sini klik posting. Menu posting kita pilih. Setelah kita pilih menu posting, kita akan lakukan posting bulan apa nih? Kita lihat dulu. Tahun pajaknya pastikan 2022. Kemudian bulannya bulan Juli. Nah, setelah ini baru kita klik tombol cek. Klik tombol cek. Apa yang terjadi? Nah, posting sudah dilakukan. Ini dia. Klik tombol OK. Nah, sukses ya. Sukses melakukan posting, klik OK. Nah, setelah kita di video ketiga, sampai sini kita sudah merekam bukti potong soal 1 dan soal 2 ya. Serta melakukan posting semuanya. Nah, berarti sudah kita bahas tadi 4 hal ini di video ketiga. Selanjutnya, di video selanjutnya, teman-teman kita ketemu di bagian keempat dari video series ini. Itu cara input SPT masa unifikasi, khususnya nanti pembahasan perekaman bukti penyetoran. Sampai ketemu di video berikutnya.